Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kenikmatan sehat sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah individu dan pengembangan profesi yang diampu oleh Ibu Firdausia Rizky Amalia, STRFTR MSC. Perkenalkan, nama saya Dani Rizkyani Hanida dengan NIM 0221111030. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 149 tahun 2018 bagian fisioterapi anak atau pediatric fisioterapi. SKKNI nomor 149 tahun 2008 memiliki tujuan utama yaitu melakukan pelayanan fisioterapi yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak serta fungsi tubuh untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Salah satu fungsi utama dari fisioterapi dalam SKKNI nomor 149 tahun 2018 yaitu melakukan praktik fisioterapi pada lingkup pediatrik atau anak. Fisioterapi dapat memberikan intervensi pada anak berusia 0 sampai 18 tahun yang mengalami gangguan perkembangan kondisi genetik, neurologis ataupun muskuloskeletal. Fisioterapi anak ini identik dengan terapi bermainnya atau play terapi yang digunakan untuk meningkatkan rentang gerak, kekuatan, keseimbangan, koordinasi serta daya tahan tubuh anak. Fisioterapi anak dapat menangani banyak kasus dan salah satunya itu seperti kasus cerebral palsy. Cerebral palsy adalah gangguan tumbuh kembang yang umumnya terjadi pada masa kanak-kanak. Kondisi ini dapat mempengaruhi otot serta syaraf pada anak. Gejala umum yang dirasakan itu seperti kesulitan menggerakkan bagian tubuh, postur yang tidak normal atau abnormal, dan terdapat keterlambatan tumbuh kembang pada anak. Fisioterapi anak dapat membantu kasus anak penderita cerebral palsy ini untuk melatih kekuatan otot, kontrol gerak, koordinasi, serta keseimbangannya. Dalam SKKNI nomor 149 tahun 2018, fungsi dasar fisioterapi itu terbagi menjadi 4, yaitu pemeriksaan atau tes yang bertujuan untuk screening atau deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit yang lebih berbahaya. Yang kedua adalah diagnosis, yang ketiga adalah melakukan intervensi, yang keempat adalah evaluasi. Terdapat beberapa fungsi dasar yang bersifat umum seperti melakukan komunikasi efektif dalam peran profesi fisioterapi. Contohnya seperti mengucapkan salam, ketika berkomunikasi menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan juga sistematis, dan menjelaskan sesuatu tidak berlebihan atau sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah menampilkan perilaku profesional, di mana sikap profesional dalam pelayanan fisioterapi ini sangat penting dan sangat dibutuhkan agar mutu praktik fisioterapi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat penerima pelayanan fisioterapi. Dan yang ketiga adalah mengelola administrasi pelayanan fisioterapi. Dalam poin ini, keterampilan yang dibutuhkan itu seperti keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi dan juga administrasi. Yang keempat adalah mengelola sarana dan prasarana untuk menyediakan, mempersiapkan ruang, peralatan, dan alat pendukung selama pelayanan fisioterapi itu berjalan. Dan kelima adalah melakukan tindakan yang berorientasi pada keselamatan pasien, fisioterapis, dan juga alat yang digunakan. Pemeriksaan atau tes. Fungsi dasar dari pemeriksaan atau tes yang pertama adalah melakukan pemeriksaan kondisi umum dan tanda-tanda vital atau vital sign. Pemeriksaan kondisi umum ini seperti tes urin ataupun tes darah yang dilakukan apabila diperlukan. Lalu pemeriksaan vital sign digunakan untuk mengetahui adakah gangguan atau kelainan pada tubuh pasien. Contoh pemeriksaan vital sign itu seperti melakukan pemeriksaan nadi, tekanan darah, suhu tubuh, dan juga respirasi pada anak. Yang kedua adalah melakukan pengukuran antropometri. Tes dan pengukuran antropometri ini digunakan untuk memperoleh data tentang dimensi tubuh anak, yang meliputi IMT atau indeks massa tubuh, pengukuran tinggi badan, dan juga berat badan. Yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan kebutuhan alat bantu dan adaptasi. Tes dan pengukuran kebutuhan alat bantu dan adaptasi ini bertujuan untuk menilai apakah kondisi pasien tersebut membutuhkan alat bantu untuk beradaptasi atau tidak. Contoh alat bantu yang nantinya bisa digunakan
Pada kasus cerebral palsy seperti penggunaan baby walker dan juga treadmill yang dirancang untuk membantu anak beradaptasi dalam aktivitas berjalan, dan juga penggunaan cornet seat yang digunakan untuk memposisikan dengan benar postur anak ketika duduk. Dan yang keempat adalah melakukan tes dan pengukuran postur. Pengukuran postur ini bertujuan untuk menilai apakah terdapat postur yang abnormal, yang salah satunya disebabkan oleh kekakuan pada otot yang dapat mempengaruhi gerak dan fungsi fisik pada anak. Fisioterapi dapat mengukur postur menggunakan metode MMT atau manual muscle testing, dan juga bisa menggunakan menganalisis dari gait analisis atau pola berjalan anak. Selanjutnya yang kelima adalah melakukan tes dan pengukuran fungsi motorik atau motor control and motor learning. Pengukuran fungsi motorik ini dilakukan untuk menilai kekuatan gerak otot pada anak dengan cara inspeksi, palpasi, pemeriksaan gerak pasif dan juga aktif pada anak. Beberapa metode yang digunakan itu seperti NSM atau neurosensomotor dan juga Myatom test untuk melakukan tes fungsi motorik. Yang keenam adalah melakukan tes pengukuran fungsi sensoris. Metode yang digunakan pada pengukuran ini seperti Dermatom test atau Autonomous Sensory Zone, sensasi diskriminasi taktil, dan juga NSM atau neurosensomotor. Yang ketujuh adalah melakukan tes pengukuran pertumbuhan dan perkembangan gerak. Tes ini dapat diukur secara visual yang dilihat dari gerakan sehari-hari anak. Pengukuran tumbuh kembang anak ini juga dapat dilihat dari hasil antropometri dan juga gait analisis. Yang kedelapan adalah melakukan tes dan pengukuran refleks. Tes sensori protektif dapat digunakan untuk menilai refleks. Ada beberapa refleks yang perlu dites ketika anak masih berusia 0-3 bulan, seperti refleks primitif. Seperti ada refleks Babinski, refleks Chaddock, tendo bicep, tendo patella, dan juga tendo Achilles. Yang kesembilan adalah melakukan tes dan pengukuran lingkup gerak sendi dan juga panjang otot. Penilaian lingkup gerak sendi atau ROM ini dapat dinilai dari gerakan aktif ataupun gerakan pasif dari pasien. Masuk ke tahap diagnosis. Setelah melakukan tes atau pemeriksaan, disitulah kita mendapat data yang digunakan untuk merumuskan suatu diagnosis. Jadi di sini fungsi dasarnya yang pertama adalah merumuskan diagnosis dan juga prognosis fisioterapi. Yang kedua adalah menggunakan data pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis fisioterapi yang berkaitan dengan data pemeriksaan penunjang termasuk dan tidak terbatas dari hasil pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi seperti ronsen, USG muskuloskeletal, CT scan, MRI, dan juga EEG. Yang ketiga adalah melakukan penelusuran riwayat penyakit atau problem yang disebut dengan history taking, seperti melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi tentang penyakit dan juga riwayat kesehatan pasien, dan juga melakukan analisis dan penelusuran riwayat penyakit, riwayat pengobatan dari data yang didapat. Masuk ke bagian intervensi. Setelah menegakkan diagnosis, maka fisioterapi dapat merencanakan intervensi apa yang nantinya harus dilakukan. Di sini fungsi dasarnya, yang pertama pasti merencanakan intervensi fisioterapi. Yang kedua adalah mendeteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi sedini mungkin apakah ada kelainan pada anak. Jadi harus melatih motorik dan sensorik untuk nantinya kita bisa melihat apakah ada kelainan atau tidak. Yang ketiga adalah melakukan pre-postnatal exercise dan juga pijat. Pre-postnatal exercise ini dilakukan oleh ibu hamil sebelum dan sesudah melahirkan. Pijat atau masas juga dapat dilakukan pada kasus cerebral palsy pada anak, yaitu untuk bermanfaat untuk meningkatkan tonus otot yang mengalami hipotrofi dan juga mengurangi spasme otot pada tonus otot yang mengalami hipertrofi. Yang keempat adalah melakukan teknik pembelajaran ulang motorik. Anak dengan gangguan cerebral palsy pastinya akan kehilangan fungsi motoriknya. Maka perlulah dilakukan teknik latihan pembelajaran ulang dari si motorik tersebut. Dengan tujuan apa? Tujuannya yaitu pastinya mengembalikan fungsi motorik dan juga menyesuaikan pada aktivitas fungsional sehari-hari dengan dibantu alat dan adaptasi. Yang kelima adalah melakukan prosedur bantuan hidup dasar. Yang keenam adalah melakukan intervensi terapi latihan. Salah satu terapi latihan yang umum digunakan pada kasus anak dengan gangguan cerebral palsy adalah NDT
atau neurodevelopmental treatment yang digunakan untuk menghambat pola abnormal pada anak dan memberikan fasilitas pola gerak yang normal yang diperlukan untuk aktivitas fungsional sehari-harinya. Yang ketujuh adalah melakukan intervensi latihan aktivitas fungsional yang dapat dipadukan dengan latihan pembelajaran ulang motorik dengan metode NDT atau neurodevelopmental treatment. Yang kedelapan, melakukan intervensi metode khusus. Yang kesembilan adalah melakukan intervensi fisioterapi pada perawatan intensif seperti ICU atau juga NICU. Yang kesepuluh adalah menerapkan teknologi terkini fisioterapi. Artinya, fisioterapi bisa mengembangkan intervensi-intervensi baru yang nantinya intervensi-intervensi baru dengan teknologi yang semakin canggih, yang nantinya akan diterapkan pada pelayanan fisioterapi. Dan bagian terakhir adalah bagian evaluasi, yaitu melakukan evaluasi intervensi fisioterapi dan dokumentasi pada pelayanan fisioterapi. Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui seberapa efektif intervensi yang sudah dilakukan, sehingga ke depannya intervensi tersebut akan berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Lalu ada melakukan dokumentasi sesuai dengan SPO atau standar prosedur operasional. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di sini tentang SKKNI nomor 149 tahun 2018 bagian fisioterapi anak atau pediatric fisioterapi. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.